Baik, sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, saya ingatkan bahwa penjelasan mengenai RKP, Renstra, dan seterusnya pada 2 slide sebelum ini sudah ada pada uh, materi kuliah PowerPoint bersuara di pertemuan sebelumnya. Kedua hal tersebut adalah skema perencanaan berbasis performance budgeting di pusat dan daerah. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teknisnya. Bagi yang memiliki buku Pak Riawan Chandra dapat dilihat dari mulai halaman 85. Konsep anggaran berbasis kinerja merupakan instrumen legal untuk melakukan proses transformasi sistem maupun kelembagaan organisasi pemerintahan. Mengingat terhadap setiap program atau kegiatan di lingkungan organisasi publik dilakukan analisis kinerja, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan ketaatan terhadap hukum akan selalu menjadi basis kinerja dari setiap aktivitas pemerintahan. Pelembagaan prinsip good governance melalui konsep good budgeting merupakan esensi tujuan dari transformasi paradigma hukum keuangan negara. Pelayanan publik dengan mengacu pada standar pelayanan yang baik akan menjadi impact dari transformasi paradigma hukum keuangan negara. Eliminasi terhadap bias paradigma dalam pengelolaan keuangan negara sebenarnya merupakan deklarasi kedaulatan negara di bidang keuangan negara yang selama ini diniscayakan. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Dengan demikian, proses penganggaran tidak lain adalah merupakan tindak lanjut dari perencanaan sehingga partisipasi masyarakat perlu didorong dalam sistem perencanaan. RPJP maupun RPJM dalam penyusunannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang perlu mengikutsertakan masyarakat, namun terlihat ada kalanya kontradiksi dalam penyusunan RKPD karena tidak disebutkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam penyusunannya. Padahal RKPD adalah suatu rencana tahunan yang merupakan perencanaan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling up to date dan langsung dirasakan masyarakat. Dorongan bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD hanya dalam hal pendanaan pembangunan. Berlakunya PP 90/2010 tentangnya dapat dilihat, juga PP 21 tahun 2004 tentangnya silakan dilihat sendiri. Tantangan utamanya adalah pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja negara, terbatas ruang gerak kapasitas fiskalnya sebagai akibat dari terbatasnya pendanaan sehingga menambah kompleksitas pemilihan prioritas pembangunan nasional. Dinamika yang terus berkembang dalam proses penyusunan rancangan APBN menuntut dilakukannya penyempurnaan terhadap mekanisme dan landasan hukum penyusunan RKAKL, khususnya agar dapat menampung tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran dari bagian anggaran bendahara umum negara yang anggarannya lebih besar daripada anggaran bagian anggaran kementerian atau lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengganti Peraturan Pemerintah 21/2004 tentang, bisa dilihat sendiri ya tentangnya. Kemudian, lebih lanjut tentang RKAKL disusun untuk setiap bagian anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun RKAKL atas bagian anggaran yang dikuasainya. Selain menyusun atas bagian Menteri Keuangan juga menyusun RDP Bendahara Umum Negara. Penyusunan RKAKL harus menggunakan pendekatan yang pertama kerangka pengeluaran jangka menengah, yang kedua penganggaran terpadu, dan yang ketiga penganggaran berbasis kinerja. RKAKL disusun secara terstruktur dan rinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja. Penyusunan RKAKL menggunakan instrumen indikator kerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Menteri pimpinan lembaga menetapkan indikator kinerja setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
RKAKL disusun berdasarkan Renja KL, RKP, dan Pagu Anggaran KL. RKAKL tersebut memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Informasi kinerja itu memuat paling sedikit program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Rincian anggaran disusun menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, kelompok biaya, dan sumber pendanaan. Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, kementerian atau lembaga mengevaluasi program dan kegiatan berjalan. Pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan digunakan oleh kementerian lembaga untuk menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari program yang sedang berjalan dengan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta menganalisis pemenuhan kelayakan juga efisiensi indikasi kebutuhan dana. Kementerian Perencanaan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengintegrasian hasil evaluasi. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan pagu indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi anggaran jangka menengah paling lambat pada pertengahan bulan Februari. Pagu indikatif itu disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu indikatif yang disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan tersebut dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Pagu indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal RKP disampaikan kepada kementerian atau lembaga dengan surat yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun Renja KL dengan berpedoman pada surat itu. Renja KL sebagaimana dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam hal penyusunan Renja KL dilakukan pertemuan 3 pihak antara kementerian atau lembaga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Menteri pimpinan lembaga menyampaikan Renja KL kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKAKL menetapkan pagu anggaran KL dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja KL, dan memperhatikan kementerian atau lembaga. Hasil evaluasi kinerja pagu anggaran KL itu menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang paling sedikit dirinci menurut unit organisasi dan program. Pagu anggaran KL disampaikan kepada kementerian atau lembaga paling lambat akhir bulan Juni. Menteri pimpinan berdasarkan lembaga penyusunan RKAKL, Pagu anggaran KL, Reja KL, RKP, hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan standar biaya. RKAKL menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan dan antara kementerian lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Dalam hal kementerian lembaga melakukan pembahasan RKAKL dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan kepada konsultasi atas usulan inisiatif baru. Dalam pembahasan RKAKL dengan DPR dapat dilakukan penyesuaian terhadap usulan inisiatif baru sepanjang sesuai dengan RKP hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, pencapaian sasaran kinerja kementerian lembaga, dan tidak melampaui pagu anggaran KL. Menteri Keuangan mengkoordinasikan penelaahan RKAKL dalam rangka penetapan pagu RKAKL yang bersifat final. Penelaahan dilakukan secara terintegrasi yang meliputi kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, konsistensi sasaran kinerja kementerian atau lembaga dengan RKP, penelaahan RKAKL yang diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Kementerian Keuangan menghimpun RKAKL hasil penelaahan
sebagaimana digunakan untuk bahan penyusunan nota keuangan, rancangan APBN, RUU tentang APBN, dan dokumen pendukung pembahasan rancangan APBN. Nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN dibahas dalam sidang kabinet. Nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN hasil sidang kabinet kemudian disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus. Pemerintah menyelesaikan pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober. Dalam hal pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Hasil pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN dan bersifat final. Berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada kementerian atau lembaga. Menteri Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKAKL dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan. Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Alokasi anggaran Kementerian Lembaga dirinci menurut klasifikasi anggaran. Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dirinci menurut kebutuhan pemerintah pusat, transfer kepada daerah. Alokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 30 November. Keputusan Presiden merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN. Menteri Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam keputusan Presiden. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran menggunakan RKAKL. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 31 Desember. Menteri Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. Pengukuran dan evaluasi kinerja itu paling sedikit terdiri atas output, outcome, tingkat efisiensi, dan konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja kementerian atau lembaga. Hasil pemantauan dan evaluasi itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran kementerian lembaga. Selain itu, berkaitan dengan pengaturan kepegawaian dan lahirnya Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, Undang-Undang 874 Jungto Nomor 43 Tahun 99 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pelaksanaan anggaran di suatu negara perlu secara konsisten mengacu kepada asas-asas. Yang pertama, asas kelengkapan. Asas ini mempertahankan hak budget parlemen secara lengkap. Semua pengeluaran dan penerimaan secara tegas dimuat dalam anggaran. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang tidak dimasukkan ke dalam kas negara. Dengan demikian, tidak ada kegiatan penguasa publik yang terlepas dari pengawasan DPR. Asas kelengkapan ini mencegah penyediaan atau penggunaan pos-pos khusus serta tidak memberi kesempatan kepada kompensasi administratif dari pengeluaran tertentu dengan mendapatkan pendapatan tertentu. Yang kedua, asas spesialisasi atau spesifikasi. Ada 3, yang pertama kualitatif, kuantitatif, yang kedua dan yang ketiga sementara. Kualitatif artinya jumlah yang tertentu yang ditetapkan untuk pasal tertentu. Kuantitatif artinya tidak diperbolehkan melampaui jumlah yang telah ditetapkan dan sementara artinya pengeluaran itu hanya dapat dibebankan kepada pasal tertentu bagi anggaran tertentu selama dinas yang bersangkutan masih dibuka. Asas yang ketiga adalah asas berkala atau periodisitas yang artinya pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya secara berkala dalam kebijaksanaan pemerintah guna memenuhi fungsinya. Dengan periodisitas ini dapat memungkinkan pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat berjalan secara teratur. Yang keempat, asas formil atau bentuk tertentu. Artinya setiap rencana atau bentuk kegiatan pemerintah memerlukan suatu bentuk tertentu yang dapat mengikat semua pihak, dalam hal ini bentuk undang-undang. Bagi rakyat, dapat mengetahui dan memegang secara pasti yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya.
bagi pemerintah dapat menjadi dasar pegangan yang pasti dalam menjalankan fungsinya berdasarkan otoritas yang telah diberikan DPR. Asas formal ini dipengaruhi juga oleh prinsip negara hukum. Dan yang terakhir, asas publisitas. Merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidak ada urusan publik yang bersifat rahasia. Dasar keterbukaan adalah penting bagi negara demokrasi dalam penerimaan dan pengeluaran negara. Sehubungan dengan sistem anggaran yang dipakai, dikatakan oleh ATEP pada tahun 2004 bahwa sejak tahun 2001 sampai sekarang, pemerintah Indonesia menganut sistem anggaran berbasis kinerja dengan prinsip anggaran surplus atau defisit. Bentuk anggaran tidak lagi menggunakan model dua sisi, tapi menggunakan model vertikal dengan struktur yang terdiri atas pendapatan, pendapatan terdiri atas pendapatan negara, terdiri atas penerimaan pajak dan bukan pajak, yang kedua hibah, poin kedua, belanja yang terdiri atas belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan belanja negara. Yang kedua, belanja modal. Osborne dan Gabler sebagai penutup dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government menyatakan perlunya dilakukan identifikasi secara cermat terhadap biaya sesungguhnya dari pelayanan. Mereka menguraikan kekuatan sistem penganggaran digerakkan oleh misi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dorongan kepada setiap pekerja untuk menghemat uang. Yang kedua, membebaskan sumber-sumber daya untuk menguji berbagai gagasan baru. Ketiga, memberikan otonomi kepada para manajer yang diperlukan untuk merespons setiap kondisi lingkungan yang berubah. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang dapat diramalkan. Yang kelima, sangat menyederhanakan proses anggaran. Yang keenam, menghemat jutaan dolar atau rupiah untuk auditor dan pegawai anggaran. Dan yang terakhir, membebaskan para anggota legislatif untuk fokus kepada isu-isu yang penting.